Halo teman perjalanan, kembali lagi bersamaku di Suara Perjalanan program Skala. Kemarin kan udah disinggung tuh lewat story, kita bakal bikin program Skala di Suara Perjalanan. Di episode perdana ini kita sudah mendatangkan narasumber yang inspiratif. Tanpa lama-lama, kita sudah kedatangan Kak Adel. Halo Kak Adel. Halo. Bisa sedikit diperkenalkan background Kak Adel, nama lengkap Kak Adel atau kesibukan Kak Adel sekarang tuh apa sih? Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Delia Febrianti. Aku dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Bandung. Yang beberapa hari lagi nih aku semester 4. Jadi kesibukan aku ini tuh karena kemarin libur semester, jadi aku nggak ada kegiatan yang spesifik banget sih. Oke. Aku mau langsung to the point. Oke, boleh. Tentang teknologi laboratorium medis. Iya. Betul kan? Betul. Ini tuh apa sih sebenarnya gitu? Oke, sebenarnya waktu aku nanya nih ke teman-teman aku, Del, kamu tuh jurusan apa? Terus aku jawab nih, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Mereka tuh masih pada, hah? Jurusan apa itu? Kayak gitu kan? Iya, sama. Ya, karena emang masih terlalu asing gitu, karena gak rame kayak jurusan yang lain ya. Karena ini tuh baru di beberapa univ aja. Oh, cuman ada di beberapa unit? Iya, kalau di Bandung juga cuman di beberapa univ gitu. Jadi jurusan aku tuh nantinya tuh lebih spesifiknya ke pemeriksaan sampel darah, urin, jaringan, kayak gitu yang nantinya tuh dibutuhin buat diagnosis, terus ngebantu dokter buat nentuin langkah selanjutnya harus apa, sama nentuin pengobatan secara teknik labnya kayak gitu. Teknik labnya berarti orang-orang yang memang di belakang layar gitu. Iya, benar. Secara bahasa bayinya tuh kurang lebih kayak gitulah ya. Betul. Berarti kan kalau kayak gitu, misalkan ada satu penyakit nih yang kita belum tahu penyakitnya apa, berarti kalian tuh emang orang-orang yang perannya di sana gitu. Iya, jadi intinya tuh kalau misalnya dicurigain nih penyakitnya tuh antara ini sama ini. Nah, yang bekerja buat nentuin itu tuh apa penyakitnya itu tuh jurusan ATLM gitu. Kayak gitu. Jadi yang menentukan gitu. Salah satunya ada nggak sih isu yang kemarin tuh bimbang, terus belum kepastiannya apa, tapi udah viral duluan gitu. Terus orang-orang tuh ngecap kayaknya penyakitnya ini gitu. Padahal sebelumnya tuh belum tahu kepastian penyakit yang diidap dari kasus ini tuh apa. Ada nggak kira-kira? Ya kalau dari isu-isu kesehatan tuh banyak ya yang viral tuh. Cuman yang benar-benar aku takjub tuh yang tentang kasus cacingan itu. Kasus cacingan. Iya, karena emang itu tuh dari anak kecil yang di dalam tubuhnya tuh terdapat cacing-cacing. Terus dalam videonya tuh keluar gitu. Physically cacing. Iya, physically. Terus jadi kayak cacing yang biasa kita lihat di tanah itu kan geli ya. Iya. Itu keluar dari hidung, mulut, sama dari vagina, anusnya. Cacing gitu. Gak bisa kebayang gak sih? Kayak gitu. Ngeri banget sih kalau saya ada bayangin. Iya benar. Kayak malah jadi horor gitu. Iya gak sih? Nah, yang jadi kepanikan publik tuh justru itunya, karena keluar gitu cacing dalam tubuh gitu. Cuman sebenarnya yang menjadi masalah utama dari Raya ini tuh sebenarnya bukan cacingannya gitu. Tapi karena ada komplikasi yang lain. Jadi Raya ini tuh beliau tuh dari keluarga yang finansialnya kurang. Terus punya ayah yang punya riwayat kesehatan TBC, terus ibunya juga ODGJ gitu. Jadi kurang diperhatikan gitu. Punya penyakit TBC. Iya. Terus ibunya ODGJ. Terus dia apa lagi? Kalau dari dia sendiri, dia juga yang aku lihat di berita tuh malnutrisi. Raya ini tuh, ya malnutrisi. Terus juga karena kasus TBC itu tuh merupakan penyakit yang menular ya. Apalagi kalau ini serumah gitu. Jadi penularannya lebih tinggi. Terus juga Raya ini tuh dikabarkan punya infeksi yang lainnya juga gitu, yang bikin
dalam medisnya tuh udah gak dapet ditangani lagi. Tanganin lagi. Kayak gitu. Sampai akhirnya meninggal kan. Oh, Iya. karena tadi complicated tadi. Complicated. Berarti kita tuh sebenarnya tidak bisa kayak kalau misalkan ada isu kayak gini langsung ngejudge ini mah kayaknya penyakit ini deh, ini mah kena ini deh. Berarti nggak bisa kayak gitu kan? Iya, kayak gitu. Kita perlu kayak coba memastikan dulu kepastiannya. Apalagi kalau tadi ngedengar dari Kak Adel, ternyata si bidangnya tuh emang lebih spesifik gitu Iya. ke arah mana. Kayak gitu. Kan tadi tuh kita udah ngelihat kasus yang Raya tadi, ngelihat katanya cacing itu keluar dari mulut, dari hidung, dan tadi mohon maaf ada di vaginanya katanya. Kita sebagai orang yang di luar medis gitu, kayaknya pasti panik ini, apalagi orang-orang yang masih memiliki pemikiran mistiknya terlalu kuat mungkin ya. Apa sih pencegahan dari sudut pandangnya Kak Adel mengenai seharusnya kita tuh harus ngapain gitu, step awalnya harus ngapain dulu? Kalau dilihatin secara langsung ya pasti panik gitu ya. Kira-kira kita harus apa gitu? Oke, mungkin kalau dari pencegahannya nih, yang paling utama tuh dari sanitasinya dulu, lingkungannya dulu. Kita harus ngejaga lingkungan yang bersih, terus nyaman, terus juga dari kebersihan diri kita sendirinya juga gitu. Dan yang paling simple gitu pencegahannya itu adalah dari cuci tangan. Itu tuh urgent banget teman-teman, karena tanah yang kotor tuh bisa menularkan infeksi-infeksi atau cacingan-cacingan kayak gitu. Oke, aku pengen minta penjelasannya dari Kak Adel. Sebenarnya penyakit cacingan itu kalau didefinisikan kayak gimana sih? Kalau aku sebagai orang awam kayaknya cacingan deh. Pikiran aku tuh kayak cacing yang benar-benar cacing gitu loh. Oh iya. Sebenarnya penyakit cacingan ini tuh kayak gimana sih? Oke, penyakit cacingan ini tuh menularnya bisa dari beberapa macam, kayak bisa dari makanan, dari makanan. Bisa itu, dari minuman juga bisa. Terus dari tanah yang kotor, lingkungan yang kotor kayak gitu. Terus juga dari cara penularannya itu, kalau semisal nih kita tuh menginjak tanah tanpa alas kaki, kita bisa aja memasukkan gitu, bukan memasukkan ya, nularin ke diri kita sendiri infeksi cacingan itu. Lewat? Oke, lewatnya tuh bisa lewat kulit. Oh, lewat kulit. Iya, karena cacing tuh sebelum jadi yang kita lihat di tanah itu yang gede ya, itu tuh masih dalam bentuk telur. Iya. Di tanah tuh masih dalam bentuk telur yang dimana kalau kita lihat pakai mata telanjang itu juga bakal kelihatan. Terus itu tuh bisa nembus ke kulit yang akhirnya tuh masuk ke usus. Itu tuh bisa masuk ke usus, terus nantinya menyebar lagi lewat paru-paru. Nah, nanti dari paru-paru tuh bisa menyebar lagi ke bagian atas, bisa ke otak, terus bisa ke bagian hidung, mulut, yang akhirnya keluar kan. Kalau dari Raya ini dari mulut sama hidung. Terus kalau misalnya dari usus, itu tuh bisa aja keluar lewat vagina kayak gitu, si cacingnya tuh. Terus kalau misalnya dari makanan, kalau ini nih yang paling penting tuh dari makanan yang mentah. Dari makanan yang mentah. Makanan yang mentah tanpa kita olah dengan baik, itu tuh bisa memasukkan berbagai infeksi, termasuk infeksi cacingan kayak gitu. Dari cara memasak juga harus diperhatikan teman-teman. Berarti kan balik lagi ke habit yang baik ya sih. Kalau misalkan kita bisa ngejaga makanan kita, terus lingkungannya kita, mungkin itu salah satu bentuk pencegahan juga. Iya, benar banget. Tapi ada nggak tips yang jarang orang tahu ini tuh dilakuin sama Kak Adel sendiri sebagai anak TLM? Ada nggak? Ya sebenarnya sih karena aku juga manusia biasa ya. Paling dari segi makanan kita harus ngejaga pola makan kita sendiri gitu. Nih, apalagi cewek kan, cewek tuh kadang kayak ya semutnya dia kadang pengen makan apa gitu. Iya, suka makan seblak sih lebih seringnya ya. Cuman ya emang harus diselingi sama mungkin pemantauan diri kita sendirinya gitu. Ya, terus balik lagi ke diri sendiri. Iya, lagi ke diri sendiri. Kalau aku sih mungkin kebiasaan kalau semisal abis minum makan seblak tuh bagusnya minum air anget. Karena kenapa tuh? Ya
karena pedes ya. Kalau itu sih pedes ya, Iya. karena pedes pedes. itu tuh kan bisa aja nyebabin apa ya? Nanti kan sakit perut tuh. Heeh. Nah, itu tuh pakai air anget gitu. Jangan langsung pakai yang sekarang tuh kalau anak muda Ya nggak apa-apa Gen Z lah kita sebut lah. Gen Z tuh kalau misalnya habis makan pedas tuh Soalnya kan langsung jarang pakai juga gitu boomers makan Iya. sebelah. makan seblak terus sama minuman dingin gitu. Atau sama minuman bersoda. Sebenarnya itu tuh apa ya? Bahaya banget gitu. Jadi baiknya gitu kalau kita makan yang emang pedas, terus yang asam-asam atau ya kayak gitulah ya. Diselingi juga sebisa mungkin sama minum air hangat. Setidaknya minum air putih dulu gitu. Kayak gitu. Makanya kan sekarang udah rame banget tuh tentang yang bawa-bawa tumbler kemana Iya. aja. Nah, itu juga bagus sih sebenarnya, kebiasaan bagus. Kan kalau tadi nyinggung sebelah, maaf ya sebelah lovers disinggung. Sebenarnya aku juga suka seblak sih. Biar adil kita singgung yang cowok gitu kan. Kalau cowok ke makanan sih kadang mereka nggak terlalu ribet lah, mereka lebih simpel, tapi mereka lebih borosnya ke rokok. Oh iya. Ya kan, dari TLM nih kira-kira penyebab yang biasa atau yang ramai terjangkit dari rokok itu apa? Udah kita tahu dari awal ya, kalau misalnya dari rokok tuh pasti ke paru-paru. Iya. Padahal gimana ya, kalau laki-laki tuh di gambar bungkus rokoknya aja udah ada gambarnya gitu. Kalau semisal dampaknya tuh paru-paru bakal kayak gimana. Nah, mungkin dari segi apa ya? Karena mungkin laki-laki udah gak bisa menahan gitu ya. Disebutnya tuh kalau misalnya udah kecanduan, paling dari segi makanannya diselingi juga gitu, sama makanan yang bergizi gitu. Cuman ya gak bisa dipungkiri juga sih, rokok tuh berbahaya banget teman-teman, harus Yang dihindarin terpenting ya. olahraga juga nggak sih? Iya, olahraga juga gitu. Tapi kalau bisa hindarin aja ya teman-teman, karena itu bisa banget ngerusak paru-paru kita. Ngeri. Rokok. Nyadar ya? Soalnya gini, kemarin tuh ada yang sempat nanya juga gitu perihal TLM ini. Jadi mereka tuh emang tabu banget. Terus nanya ke aku, kok katanya yang diundang anak TLM. Maka dari itu kan kita nggak tahu nih sebenarnya anak TLM ini tuh nanti arah kerjanya kemana kan, kayak gitu. Makanya pengen lebih tahu tentang dunia TLM ini. Jadi kita tuh nggak apa ya, kalau misalkan ya walaupun amit-amit kita nanti misalnya ke rumah sakit nih, terus nanti diperiksa, jadi kita tuh tahu gitu ini bagian apa aja gitu. Kalau dari anak TLM sendiri struktur kalau misalkan di dunia medis tuh kayak gimana ya, jadi pengen lebih tahu aja gitu di dunia medis tuh ada apa aja gitu. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, pasti yang paling sering kita dengar tuh kalau di rumah sakit atau yang paling terkenal gitu ya, pasti perawat, dokter, farmasi gitu. Jarang ada yang dengar tentang TLM. Terus sebenarnya ada juga jurusan-jurusan kesehatan yang kayaknya belum terlalu terkenal juga. Administrasi kesehatan. Administrasi. Ya, administrasi. Iya, administrasi. Oh iya. Itu lebih ke administrasi ya. Ini kalau dari segi pemeriksaannya kayak fisioterapi. Terus juga ada okupasi terapi juga. Apa ya? Aku sih gak mendalamin di itu ya. Terus juga ada terapi gigi gitu. Terus juga banyak sih sebenarnya. Terus ada radiografer. Jadi sebenarnya yang paling radiografer sama radiologi ya sama aja. Ya. Gitu. Terus kalau dari jurusan aku sendiri itu dari segi prospek kerja gak cuma di rumah sakit sebenarnya. Bisa ke ini tuh lebih luas banget ini buat kerjanya. Bisa ke industri farmasi, terus ke perusahaan makanan sama minuman, perusahaan air, terus juga sama mungkin dinas kesehatan atau wirausaha. Cuman yang paling tidak bisa dipungkiri kalau wirausaha sendiri itu tuh alat-alat lab tuh mahal banget ya. Iya sih. Ya. Jadi yang paling sering anak lab terjunin tuh antara industri farmasi, rumah sakit, perusahaan makanan, minuman, air, BPOM gitu, sama dinas kesehatan kayak gitu.
Karena yang kita pelajarin juga gak cuma di lingkup medisnya aja. Oke, po yang makanan. Berarti kan kalau misalkan makanan nanti urusannya tuh sama BPOM kan, Iya. BPOM. Jadi cara kerjanya kayak gimana gitu? Ya, kalau kebetulan aku juga itu baru mempelajarin matkul itu tuh di semester kemarin. Jadi berarti baru banget ya. baru banget, masih hangat lah. Iya, itu tuh kita tuh memeriksa apakah di sampel makanan yang bakalan kita makan tuh layak gak buat dikonsumsi gitu. Contohnya tuh waktu kemarin aku praktikum dari ikan. Itu tuh ikan yang sering kita makan ternyata masih ada bakteri-bakteri kumannya gitu. Ikan yang sering kita makan masih banyak bakteri-bakteri Iya. yang terkandung. Sebenarnya kalau ikan masih mentah tuh udah masih banyak gitu sih bakterinya. Kalau semisal kita olah dengan baik, terus kita goreng juga bisa mematikan si bakteri-bakteri tersebut. Apa di ikan aja atau di semua daging? Di semua daging juga ada. Di semua daging. Pokoknya yang makanan-makanan laut tuh. Makanan-makanan lautan. Iya. Tapi gak bisa dipungkiri juga makanan yang biasa kita makan dari sayuran. Jadi sayuran. Dari sayuran itu ada juga yang bisa menyebabkan penyakit kayak gitu. Baiknya kalau misalkan tadi ngebahas tentang makanan, sebelum kita konsumsi, cara ngeproduksi yang baik di keseharian deh gitu. Iya. Jangan jauh-jauh ke yang lain. Misalkan kita bisa lebih ngasih tahu mama kita mah cara masak yang baik tuh kayak gini gitu loh. Kalau dari segi sayuran sih yang udah aku terapin tuh, kan aku biasa masak kangkung tuh. Ya. Nah, kangkung baiknya kalau sebelum ditumis tuh direndam dulu pakai air garam. Fungsinya untuk Buat nantinya kalau misalnya ada bakteri-bakteri yang atau kuman-kuman kayak gitu tuh bisa lepas dari si sayuran itu. Jadi pakai air garam. Terus kalau semisal dari ikan atau olahan-olahan daging-daging kayak gitu, dibersihinnya yang harus benar bener-bener. sama mungkin dipakein lemon gitulah. Oh. Ya bisa gitu. Tapi sih gak apa-apa juga kalau cuma dibersihin pakai air asal bersih gitu. Terus nanti juga kalau semisal udah kita goreng, bakterinya juga pasti bakalan ada yang lepas gitu. Tadi dari Kak Adel ngejelasin tentang TLM, terus dikasih juga arahnya kemana, tentang makanan dan sebagainya, makin kegambar nih. Terus tadi kan ada makanan minuman arahnya, terus ke apa lagi? Industri farmasi, Industri farmasi sama air ya? Iya. Nah kalau air yang ini, kalau air tuh kayak gimana? Ya kalau air dalam peraturan Permenkes sebenarnya air buat kita mandi sama air sama buat minum tuh ada aturannya. Oh ada aturannya. Kalau buat kita minum tuh bener-bener harus, kalau yang peraturan terbaru tuh bener-bener harus 0 dari kuman banget. Yang kita konsumsi harus 0 banget. Iya. Jadi kayak gini nih, yang kita minum kalau semisal airnya tuh dari sumur atau dari air yang galon atau air galon, dari pokoknya air sumur atau yang diambil sendiri gitu, itu tuh baiknya dipanasin dulu, panasnya tuh sampai mendidih. Iya. Terus abis itu baru boleh diminum. Jangan langsung misal dari air keran langsung diminum. Karena itu tuh masih terdapat bakteri-bakteri. Terus kalau dari mandi juga yang kita mandiin tuh pasti ada aja bakterinya. Cuman gak terlalu bahaya gitu. Kalau semisal buat mandi. Cuman yang pasti bahaya tuh buat minum. Kalau pesanku sih ngedengar dari Teh Adel, penjelasan dari Teh Adel tadi, sebetulnya kita bisa lebih mendalami. Tadi kan udah disebutin di dunia medis tuh spektrumnya ada apa aja kan banyak banget kan. Jadi kalau teman-teman emang ada minat ke sana, boleh lebih dipelajarin lagi atau dicoba cari tahu lagi, karena kan di sini kita pembahasannya emang secara basicnya aja kan gitu. Karena aku sendiri kalau misalkan tadi banyak istilah-istilah medis kelihatan banget bodohnya gitu. Iya, awam ya. Ya awam banget tuh. Makanya aku lebih nanya ke hal-hal yang emang isunya tuh kehidupan sehari-hari aja gitu. Jadi bisa ada kebermanfaatan buat orang lain yang di luar orang medis, tapi banyak manfaatnya gitu. Nah, kayak gini Teh Adel. Dari sudut pandang anak TLM yang lingkupnya di dunia medis, ada nggak sih lebih ke pesan untuk mau kalangan
yang udah lanjut usia, sekalangan seusia kita Gen Z atau di bawah umur, misalkan kayak anak-anak kayak gini tuh seharusnya dikasih apa, kalau nggak pertumbuhan di seusia kita tuh bagusnya kayak gimana, atau orang tua dan sebagainya, ada nggak sih? Ya, kalau dari aku pribadi sih, aku juga sebenarnya masih belajar ya teman-teman. Paling dari segi kesehatan diri kita sendiri, itu yang paling harus kita aware. Dari pola makan, terus pola hidup juga, olahraga yang teratur, kayak gitu. Terus jangan lupa juga kita jaga kebersihan lingkungan. Oke, kebersihan lingkungan. Ya, terus kalau buat yang masih anak-anak nih, karena anak-anak tuh imunnya belum terlalu kuat ya. Dijaga juga dari segi makanannya, terus gizi-gizi yang masuk ke dalam anak-anaknya juga harus kita perhatikan gitu. Terus juga mungkin vitamin-vitamin. Iya. Terus mungkin kalau buat balita yang aku pelajarin tuh mengenai imunisasi. Iya. Imunisasi. Nah, itu tuh imunisasi penting banget buat balita. Ya. Penting banget buat balita gitu. Jadi buat daya tahan tubuh balita gitu. Nah, kan sebetulnya pembahasan tentang imunisasi atau vaksinisasi itu udah sempat kita diskusikan dan mau diobrolin juga, tapi aku hampir lupa. Untungnya Teh Adel diingetin sama Teh Adel. Nah, berarti arah obrolannya kita coba nanya, emang ada ya ibu-ibu yang sampai skeptis buat anaknya itu divaksin? Iya, ada teman-teman. Dan termasuk ya emang tetangga aku sendiri gitu. Orang terdekat. Katanya takut gitu kalau anaknya divaksin gitu. Katanya? Kenapa? Karena katanya banyak hoax yang katanya tuh vaksin dari yang haram gitu, kandungan yang haram. Tuh, lagi-lagi yang apa? non halal gitu. Terus aku di situ bingung ya, kayak, tahu dari mana gitu kepastian itu tuh gitu. Terus pas aku lihat, oh iya emang ternyata ada beritanya, tapi sebenarnya itu tuh masih simpang siur teman-teman. Dan aku juga tahu ya, yang memproduksi vaksin itu dari Bio Farma. Iya. Nah, dari Bio Farma, dan kebetulan saudara aku tuh kerja di Bio Farma, yang dimana buat vaksin ini dikonsumsi sama masyarakat yang layak, masyarakat yang luas, ini tuh pasti diuji coba dulu. Ya, pasti ada uji cobanya gitu. Coba dulu, terus kemudian dites juga kayak kalau misalnya nih haram atau halal, itu tuh komposisinya. Komposisinya dilihat dulu sebelum akhirnya dikemasyarakatkan. Jadi akhirnya yang jadi vaksin buat di masyarakat kita tuh pasti yang halal-halalnya gitu. Kayak gitu. Emang sih ada yang vaksin tuh dari gitu. Iya, vaksin aja. Karena buat daya tahan tubuh kuat. Sama pergerakan motorik gitu. Iya. Mempercepat gitu. Sama buat balita tuh itu penting banget gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya media sosial itu tuh kalau kata aku ya jadi pisau mata dua gitu. Iya pasti. Yang dimana bisa jadi sarana edukasi, tapi kalau kita gak bisa nyaring, itu tuh bisa jadi panik sendiri, takut sendiri, dan akhirnya self diagnosis lah. Terus jadi kitanya mikir yang aneh-aneh gitu, tanpa tahu sumber yang jelasnya. Iya, jangankan di dunia medis ya, maksudnya informasi yang beredar di media sosial tentang dunia medis. Menurutku kalau informasi di media sosial tuh kayak pasti jadi pasti simpang siur kayak gitu. Iya. Oke nggak sih? Makanya aku sempat ngobrol sama teman-teman kemarin tuh, kenapa kita selalu harus cross check tentang kalau ada kita baca informasi dan sebagainya, biar kita tahu kebenarannya kayak gimana, kita nggak salah di awal gitu. Apalagi kan tadi udah ada contohnya tuh sampai skeptis terhadap vaksin. Iya benar. Nah kalau kayak gitu kan tadi udah dibilang nih bahwa komposisi vaksin tuh macam-macam. Iya. Mungkin kalau misalkan ada program dari pemerintah, kalau enggak ini kan di RT RW biasanya suka ada kan? Iya. Berarti kan kalau udah layak tuh emang halal nggak sih? Iya, layak. Oh iya, disclaimer juga ya teman-teman. Kalau vaksin yang dari bukan dagingnya gitu yang diambil tuh. Yang diambil tuh kalau bisa aku belum baca lagi sih. Tapi yang pasti diambil dari hewan tuh
yang halalnya teman-teman. Nah, Kayak gitu. Sebelum akhirnya dikonsumsi sama masyarakat luas kayak gitu. Kita kan yang ngebahas tadi masih kayak mungkin kalau pengen tahu lengkapnya bisa cari tahu lagi lah ya. Iya. Nah, Teh Adel ini tuh ada yang titip pertanyaan juga, bukan aku yang kepo banget tentang dunia TLM, kalau nggak lebih ke ya seputar tentang dunia medis. Tapi ada teman-teman dari teman perjalanan yang nanya juga, handphone, bro, sorry. Ada beberapa yang nanya. Sebenarnya agak lucu sih pertanyaannya. Oh iya. Iya agak lucu tapi layak untuk dipertanyakan. Oke. Aku nggak bacain siapa yang nanya buat ngejaga privasinya. Ini katanya, bener nggak sih kita tuh bisa terjangkit penyakit karena sakit hati? Serius, ada yang nanya kayak gitu. Iya. Bener nggak sih katanya? Bener sih teman-teman. Bener. Iya, kalau semisal dari kita sakit hati nih, terus kita jadi lupa makan, terus jadi pola hidup kita tuh jadi berantakan, itu bisa jadi penyakit. Malahan kebanyakan orang punya penyakit serius tuh dari hati gitu. Dari hati. Iya, jadi hati-hati sama hati. Kalau kata dosen aku, jagalah hati gitu. Iya. Apalagi nih kalau Gen Z sekarang sih mudah galau ya. Iya. Ya. Udah galau sampai lupa kesehatan. Iya, lupa kesehatan. Kalau menurut aku sih boleh ya kalian galau ataupun apapun itu. Cuman kalian juga harus ngerti diri kalian sendiri. Kalian harus prioritasin diri kalian sendiri. Karena ketika kita galau, yang memperhatikan diri kita sendiri tuh gak jauh-jauh dari orang lain, tapi kita sendiri juga gitu. Betul. Jadi kita harus mementingkan diri kita sendiri. Berarti itu valid ya? Iya, valid. Valid. Bisa menyebabkan penyakit kayak gitu. Jadi kalau semisalkan kita terlalu sakit hati gitu karena sesuatu, mungkin karena patah hati dan sampai lupa pada diri sendiri, nah itu yang akan menimbulkan penyakit-penyakit. Mungkin paling lebihnya kayak gitu. Iya. Soalnya sebenarnya dia tuh nanyanya lebih spesifik. Bener gak sih katanya kalau patah hati itu bisa ngaruh ke jantung? Ke jantung. Iya sih, bisa aja ke jantung juga. Jadi jantungan kah? Apa gimana? Iya. Aku nggak tahu sih kalau misalkan yang men-trigger kita bisa jadi punya penyakit jantungan itu kenapa sih? Sebenarnya itu bukan tupoksi aku ya. Kalau jantungan tuh karena aku lebih ke pemeriksaan lab gitu. Oh iya lupa. Iya kalau tapi kalau dari hati ke jantung juga bisa sebenarnya. Kalau misalnya ada komplikasi gitu. Kalau ada komplikasi. Dan tanpa kalian sadari gitu, kebanyakan orang meninggal tuh karena jantung. Ya, aku pernah baca datanya. Iya. Jadi ngejaga jantung tuh penting. Dan hati juga ya teman-teman. Karena oleh teman-teman dari sekolah udah ngasih durasi, ya udah ngasih waktu. Mungkin Teh Adel bisa ngasih pesan-pesan terkhususnya tentang kesehatan, apalagi kita Gen Z yang hidup di Indonesia sebagai warga plus 62, kita juga perlu banget gitu untuk menjaga kesehatan agar tetap waras dan sebagainya. Makanya silakan Teh Adel untuk memberikan pesan terhadap kita tentang kesehatan. Oke, closing ya. Kalau menurut aku nih buat Gen Z yang pertama tuh kalian harus, nggak buat Gen Z juga sih, buat semua orang, jaga kesehatan kalian sendiri, terus juga jaga pola hidup kalian, terus juga olahraga yang teratur ya minimal seminggu sekali, terus juga jaga lingkungan kita agar tetap bersih sama nyaman buat kita tinggali, dan kita juga harus ngejaga hati kita sendiri seperti yang tadi ya, karena dari hati itu tuh bisa nyebar ke penyakit di mana-mana juga gitu. Jadi gitu. Kalau misalkan kalian pengen pengobatan penyakit hati bisa nonton yang di Skala. Iya, benar banget. Kalau kesehatannya bisa di Skala gitu. Iya. Aduh, promosi lagi, nggak apa-apa lah. Sama aku juga mau promosi boleh. aku ya. Iya. Biar lebih banyak orang yang tahu sama jurusan aku ini. Lebih teredukasi lagi tentang jurusannya juga. Iya. Udah. Oh, kirain tuh kirain tuh jangan lupa untuk masuk jurusan TLM. Oh iya, jangan lupa masuk jurusan TLM ya. Susah nggak sih masuk jurusan TLM? Kalau susah sih, ya susah ya. Cuman menurut aku sih
Nggak susah biar mereka pada masuk. Wonderful. Iya. Oke. Mungkin ntar dulu lah. Mungkin sekian podcast kali ini. Aku pengen ngucapin banyak terima kasih ke Teh Adel karena udah mau jadi narasumber di skala tentang isu kesehatan ini. Teman-teman, kalau misalkan ada informasi yang kurang benar di yang kita ucapin, teman-teman boleh kasih kebenarannya gitu ya. Karena kan kita juga manusia biasa ya. Yang kadang masih banyak salahnya juga. Kita sama-sama saling belajar juga. Kita di sini nggak ada yang paling tahu atau kayak gimana kan. Dari itu ditutup aja mungkin ya. Oh, aku lupa. Jadi acara ini tuh disponsorin sama Ngopi Cafe gitu. Soalnya kalau misalkan aku buka program ini bener-bener independen sendiri, nggak akan kebiayaan. Gitu. Makanya ada sponsor, alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ngopi di Ngopi Cafe. Nah, itu dia teman-teman. Oke, sekian dari kita. Mohon maaf dan terima kasih. Sebagai catatan, jangan lupa subscribe dan like, comment channel kita. Bye-bye Radel. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Skala. Coba berapa menit emang? Kan cekurafnya 2 kali ke? 2 kali ke? 2 kali ke?